saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMA Cahaya Rancamaya Bogor, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan video best practice dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR memiliki 4 komponen: situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Situasi menggambarkan latar belakang kondisi yang ada di sekolah sehingga guru dapat menentukan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang menjadi masalah di sekolah. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Tantangan yaitu hal-hal yang menjadi tantangan ketika melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu aksi. Dalam aksi tersebut dilakukan proses pembelajaran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah disebutkan di awal. Dan yang keempat yaitu refleksi, di mana dalam kegiatan tersebut akan dilakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh, apakah hasil tersebut berdampak efektif atau tidak dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah situasi. Situasi menggambarkan latar belakang permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan literasi saintifik siswa. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana antusiasme siswa dalam mencari informasi melalui berbagai sumber media yang telah diberikan. Selain itu juga kemampuan siswa dalam merespon terhadap suatu permasalahan didasarkan dengan kajian-kajian literatur sangat belum memenuhi ekspektasi, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan. Yang ketiga adalah siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena rendahnya kemampuan literasi saintifik, sehingga tidak ada keinginan untuk bergerak aktif dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Hal tersebut menjadi masalah sehingga pembelajaran menjadi terhambat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin saya capai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan kemampuan literasi saintifik siswa melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK. Mengapa problem based learning menjadikan salah satu solusi? Karena dalam model pembelajaran ini siswa diberikan orientasi masalah dan kemudian siswa diberikan kebebasan untuk mencari, merumuskan masalah dan mencari solusi permasalahan tersebut berdasarkan dari literatur yang ada. Kemudian pendekatan TPACK dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih mudah terlibat karena teknologi sudah dekat dengan mereka, dan tentunya dengan teknologi sumber informasi akan lebih banyak didapatkan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan model problem based learning melalui pendekatan TPACK, tentu saya mendapatkan berbagai macam tantangan. Model pembelajaran based learning merupakan suatu model di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang nanti siswa tersebut dituntut untuk bisa merumuskan permasalahan dan mencari solusi dari berbagai sumber. Selain itu, untuk mendapatkan sumber yang beraneka ragam, tentunya dibutuhkan teknologi sehingga akses ke berbagai media bisa lebih mudah untuk didapatkan. Tantangan pertama yang saya dapatkan yaitu bagaimana melakukan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua tentunya pembelajaran yang inovatif harus didukung dengan perangkat pembelajaran yang juga kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Pendekatan TPACK juga memiliki tantangan tersendiri. Dalam proses pembelajarannya tentunya kelas harus disiapkan dengan sebagaimana mestinya dan juga perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran dengan pendekatan TPACK tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Faktor siswa juga menjadi tantangan tersendiri.
selama ini siswa belum terbiasa untuk bisa merumuskan masalah sendiri berdasarkan masalah yang ada. Selain itu juga, siswa belum terbiasa untuk mencari dengan mandiri kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut dari berbagai sumber. Sehingga dalam pengerjaannya, guru masih harus memberikan banyak masukan dan juga memberikan bimbingan yang cukup intensif. Nah, dalam prosesnya, model pembelajaran problem based learning juga menuntut siswa untuk bisa menyampaikan hasil karya, temuan dari alternatif solusi masalah dari rumuskan permasalahan yang sudah didapatkan. Dan yang menjadi tantangan adalah siswa belum memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk dapat menyampaikan hasil eksplorasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, yang pertama yaitu tentunya melakukan proses pembelajaran menggunakan model problem based learning. Problem based learning sendiri, seperti saya sampaikan, bahwa siswa diberikan suatu masalah yang sangat kontekstual dan mereka distimulasi untuk mencoba bisa merumuskan masalah dan mencari solusi permasalahan tersebut dari berbagai sumber. Selanjutnya, siswa akan berdiskusi secara berkelompok, tentunya dengan bimbingan guru yang bersangkutan. Yang saya lakukan yaitu saya mencoba untuk mengkombinasikan teknik diskusi dengan metode TSTS atau to stay to stray, di mana siswa tidak hanya berdiskusi dengan kelompoknya sendiri, tetapi siswa juga dituntut untuk bisa mencari sumber informasi dari kelompok lain untuk mengetahui apa permasalahan yang sedang coba diselesaikan. Hal tersebut memberikan lebih banyak informasi kepada siswa untuk dapat mencari rumusan masalah dari satu permasalahan yang sudah diberikan. Selain itu, dalam proses penyajian hasil karya, siswa juga dimulai dengan melakukan presentasi menggunakan poster sederhana. Hal tersebut saya lakukan di pertemuan pertama dengan tujuan agar anak-anak bisa terstimulasi secara motorik dan bisa menggunakan hal-hal yang sangat-sangat simpel yang ada di sekitarnya untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi menggunakan pendekatan TPAJK. Yang ketiga, tentunya dalam proses pemecahan masalah, saya mencoba membuat game-game interaktif sehingga menimbulkan semangat kompetisi para siswa dalam melaksanakan kegiatan. Di akhir tentunya akan ada hadiah atau reward yang diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh para siswa. Selanjutnya yaitu pendekatan TPAJK. Dalam model pembelajaran ini, pendekatan TPAJK yang saya lakukan yang pertama adalah tentunya mempersiapkan media pembelajaran yang interaktif. Saya menggunakan presentasi digital seperti Google Slide dan juga Canva agar dapat memberikan tampilan dan informasi yang lebih menarik sehingga anak-anak lebih suka dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat. Selanjutnya, dalam memberikan orientasi permasalahan, saya menggunakan video yang saya dapatkan dari berbagai sumber seperti YouTube dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa langsung menyaksikan kondisi yang ingin disampaikan dan mereka bisa langsung mendapatkan gambaran seperti apa rumusan masalah yang akan dilakukan. Dalam hal evaluasi, saya juga menggunakan platform-platform digital untuk melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Yang saya gunakan yaitu saya menggunakan Google Form. Selain itu saya juga menggunakan platform interaktif seperti Quizzes. Dan setelah saya melihat anak-anak menjadi lebih semangat karena ternyata platform tersebut membuat anak-anak menjadi antusias dalam mengerjakan evaluasi yang diberikan di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu saya juga membuat elektronik LKPD
di mana di dalamnya memuat informasi terkait dengan studi-studi kasus yang kontekstual yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya juga memasukkan kode QR sehingga setiap saat anak-anak bisa mengakses informasi yang tersambung melalui kode QR tersebut untuk bisa dilihat dan dikaji kembali terkait dengan permasalahan yang ada. Selain itu, dalam ILKPD tersebut saya menyuguhkan open-ended question sehingga anak-anak bisa bereksplorasi, bisa memberikan ide-idenya terkait dengan apa-apa masalah yang ada dan bagaimana solusi yang mungkin bisa didapatkan dari literasi yang sudah dilakukan oleh para siswa dari berbagai sumber. Selanjutnya, dari model pembelajaran yang sudah saya lakukan, bagaimana hasilnya? Apakah efektif? Apakah model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menjawab tujuan pembelajaran yang ingin saya capai? Terdapat dua hal yang menjadi indikator keberhasilan dari aksi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu dari hasil belajar, dan yang kedua adalah dari respon atau feedback. Untuk hasil belajar, yang pertama adalah saya melihat dari hasil evaluasi dari seluruh siswa yang dilakukan di akhir pembelajaran, dan yang kedua yaitu dari hasil pengerjaan LKPD 1 sampai dengan LKPD 4 dari 4 kali pertemuan yang saya lakukan. Selanjutnya, terkait dengan indikator yang kedua yaitu respon atau feedback. Yang pertama yaitu respon atau feedback dari siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu respon dari kepala sekolah setelah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang ketiga yaitu respon dari teman sejawat sesama peserta PPG Daljak 1 tahun 2022 setelah menyaksikan video pembelajaran dan memberikan respon dan juga masukan. Selain itu, respon dari dosen dan guru pamong yang sangat memberikan respon positif terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Berikut adalah hasil belajar dari proses evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran dan juga hasil dari pengerjaan LKPD siswa. Di sini terlihat bahwa rata-rata hasil evaluasi yang dilakukan oleh siswa di setiap pertemuan lebih dari 90% siswa melewati KKM bahkan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Selanjutnya kita bisa lihat dalam pengerjaan LKPD terdapat tren di mana dari awal pertemuan 1 sampai pertemuan yang keempat pengerjaan LKPD di mana anak-anak diberikan suatu kasus dan diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber literatur yang ada mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan anak-anak terhadap literasi saintifik sudah meningkat dan bisa mencari berbagai macam sumber literatur sehingga dapat melakukan proses pemecahan masalah. Selanjutnya, berikut adalah hasil respon dari refleksi siswa setelah proses pembelajaran, di mana dalam refleksi tersebut terdapat beberapa pertanyaan seperti apakah pelajaran yang dilakukan menyenangkan, apakah pelajaran mendorong Anda untuk bisa berpikir kritis, apakah pelajaran memberikan kesempatan Anda untuk berpendapat, apakah pelajaran memberikan kesempatan untuk Anda bisa berkomunikasi dengan baik, dan apakah pelajaran bisa mendorong Anda untuk melakukan literasi dari berbagai sumber. Dari hasil kita bisa lihat bahwa dari semua pertanyaan yang diberikan 100% dari anak-anak menyatakan ya. Dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK sangat efektif untuk menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan seperti motivasi belajar siswa yang rendah dan juga kurangnya kemampuan literasi saintifik siswa. Keberhasilan pembelajaran ini tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung. Yang pertama adalah kepala sekolah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa melakukan kegiatan ini.
Selain itu juga dukungan dari para teman, para peserta PPG yang selalu memberikan motivasi dan juga penguatan sehingga proses pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya yang sangat-sangat saya ucapkan terima kasih yaitu peran serta dari dosen pembimbing dan juga guru pamong yang setiap saat memberikan masukan terhadap proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan saya pribadi merasakan bahwa apa yang sudah dilakukan dari awal sampai akhir memberikan perubahan yang besar. Bahwa untuk bisa menjadi inovatif kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan takut untuk mencoba berbagai hal, karena sejatinya anak-anak akan lebih senang ketika kita melakukan pembelajaran dengan berbagai macam metode dan model pembelajaran yang tentunya membuat mereka menjadi lebih semangat. Demikianlah video best practice dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pendidikan Indonesia.